Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue akan membahas mengenai pencegahan penipuan ya. Atau yang baru aja kena tipu, ini bisa dijadikan pelajaran. Jadi ada beberapa kesalahan memang yang mungkin kita lakukan ya sebagai korban penipuan. Misalkan kita terlalu percaya dan gak ngecek dulu atau riset ya mengenai dari siapa rekeningnya, ini apakah penipu atau bukan, nomor teleponnya penipu atau bukan, atau banyak hal yang bisa dilakukan oleh para penipu untuk memanipulasi para korban ya. Oke, gue sendiri pernah pengalaman kena tipu juga. Ada banyak ya metode penipuan ya, seperti di sini gue udah rangkum ya, yaitu ada yang namanya phishing ya, dan juga ada sniffing, ada farming, dan juga social engineering. Nah, yang ramai banget itu adalah social engineering yang sedang marak. Salah satunya gue juga dulu pernah ketipu adalah dengan penipuan metode social engineering. Jadi emang bodoh banget gitu, gue dulu pernah ngasih kode OTP ya, yang mana dulu gue pernah kena scam awalnya, dan itu gua nggak cek recheck dulu ya siapa penelponnya dan juga siapa pengirimnya gitulah. Oke, intinya itu gue pernah kena social engineering, dan juga baru-baru aja bulan-bulan lalu temen gue banyak yang ngalamin juga kena penipuan, yaitu adalah penipuan social engineering. Gue akan jelaskan ya. Di sini udah ada data-data yang udah gue screenshot ya, yang mana untuk pembelajaran gitu. Oke, jadi kalau gue sendiri kena scam, dan nah temen gue juga dia ngalamin kena social engineering, yaitu dengan manipulasi data, di mana transaksi dari jual beli online-nya itu adalah manipulasi. Oke, jadi langsung aja di sini gue akan bahas ya. Jadi temen gue awalnya itu dia tertarik ingin membeli iPhone murah ya, dengan harga murah, dan itu ternyata justru malah salah kaprah gitu ya. Oke, jadi pertama dia itu nanya-nanya ya di Instagram itu bener apa enggak. Oke, dan nantinya di sini gua akan jelaskan gimana cara agar kita mencegahnya ya. Karena gua akan merekomendasikan sebuah situs di mana kita bisa cek rekening penipuan online dan juga nomor telepon ya. Oke, sebelumnya gua akan bahas kasusnya terlebih dahulu, di mana teman gua ini dia nanya-nanya ya. Dia nanya ini harganya berapa, beli iPhone ya. Oke. Nah, jadi dia udah sempet nanya nih, ini katanya no tipu-tipu kan Kak, kayak gitu. Ini enggak kok, gini-gini bla bla bla, isi data aja. Memang temen gue terlalu percaya aja, di mana dia kena social engineering. Di sini datanya itu, struknya itu editan. Dia nggak sadar kalau di sini editan ya. Nah, jadi dia percaya aja kayak seolah-olah transaksinya sedang dilakukan. Nah, jadi kayak dicatat gitu. Nah, temen gua di sini nggak cek and recheck, di mana ini sebenarnya editan. Ini fontnya aja udah beda. Nah, di sini ini tuh gampang banget diedit ya. Jadi memang zaman sekarang font itu udah bisa kayak tulisan tangan, gila banget ya memang para penipu ini untuk melakukan aksinya. Nah, di sini beda banget fontnya. Nah, kenapa? Ini yang harusnya kita pikirkan gitu. Memang kalau ketika kita sedang transaksi nggak terlalu pikirkan ya, tapi ini perlu jadi pembelajaran ya. Nah, ini kita coba cek and recheck terlebih dahulu, yaitu struknya. Apakah ini struk yang resmi dari PS Store-nya? Oke. Nah, ini PS Store ya, tapi ini hanya oknum ya. Ini gua nggak menjelekkan PS Store. PS Store mungkin ada beberapa yang baik karena cukup banyak iklan yang bagus, tapi gue di sini hanya untuk membongkar oknum ya. Oke, jadi ini PS Store ya, dia jadi menjelekkan nama ya, tapi ini nggak semua PS Store itu jelek. Oke, ini hanya oknum yang melakukannya. Nah, ini setelah gua cari ya di PS Store yang asli, struknya itu di sini itu keterangan, bukan alamat. Nah, itu. Jadi ini jiwa intelligence kita harus mencari informasi yang jelas gitu. Kok kayak aneh banget gitu dari tulisannya, kok kayak sama huruf-hurufnya, itu perlu kita curigai karena memang font itu udah bisa dibuat juga seperti kayak tulisan tangan gitu. Ini gila banget ya, bisa mirip gitu ya. Nah, temen gue itu dia percaya kayak oh jelas gitu transaksinya lagi diproses gitu. Akhirnya temen gue di sini langsung transfer gitu, dan setelah transfer dan ya hilang gitu. Oke. Nah, di sini eh
langkah kedua ya. Ini langkah kedua, kita cek dari nomor rekeningnya. Nah, ini pertama hal yang setelah temen gue cerita ya. Jadi setelah gue selidiki, memang wah ini penipuan sih, jelas ini semua manipulasi social engineering gitu. Nah, salahnya di sini temen gue untuk jual beli kayak gini nggak tanya siapapun, dia melakukannya dengan sendirian gitu. Jadi memang harus di riset terlebih dahulu ya. Jadi setelah gua bantu ya untuk mencari informasi, ini fix dia kena tipu. Jadi gua nyari-nyari semua data, wah ini kayak mencurigakan gitu. Ini struknya nggak jelas. Akhirnya gue cari di internet ya, gue riset gitu, ternyata notanya memang itu manipulasi. Yang seharusnya di sini keterangan, tapi di sini dia malah alamat gitu ya. Dan itu ketipunya 900.000. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebelum kita transfer itu kita perlu curigai juga ya. Di sini gue udah catet ya nama-nama dari nomor penipuan ya. Yang mana di sini gue akan rekomendasikan nih, khususnya untuk para teman-teman yang ingin transaksi online ya. Salah satunya tentu biasanya menggunakan rekening. Nah, ini ada situs yang bagus banget buat teman-teman semua, cek dari rekening mana yang penipu atau bukan. Oke. Jadi di sini gue akan masukkan ya di situs kredibel ya. Oke, di sini setelah gue cek ya, ini kan gue langsung ngecek ya, itu nomor rekeningnya lu transfer, cek nggak siapa namanya dan apakah benar itu penipuan atau enggak. Karena zaman sekarang itu kan ada yang canggih banget ya, salah satu kredibel itu bisa mengecek nama dari nomor rekening itu apakah dia penipu atau bukan. Oke, gue langsung kasih ini ya contohnya ya. Di sini nomor rekening yang penipuan ya, ini udah gue catat. Ini nomor rekening yang digunakan transaksi ya, untuk transaksi temen gue. Dan ternyata dia nggak cek ini, dan akhirnya kita lihat ya, kita paste di sini, dan akhirnya beginilah hasilnya, waspada penipuan. Nah, ini nggak kita cek, jadi ini salah banget gitu. Makanya kita perlu cek ya, dan juga memang ya kita nggak bisa menyalahkan teman gue juga sih, karena minim informasi mungkin ya, bahwa ada aplikasi atau web kredibel ini yang bisa mengecek untuk rekening ini penipu atau bukan gitu. Jadi setelah nonton video ini, teman-teman perlu share ya, perlu bagikan bahwa sebelum melakukan transaksi online yang berkaitan dengan nomor rekening itu bisa dicek apakah penipu atau bukan. Oke. Dan ini waspada penipuan ya. Nah, di sini juga akan muncul namanya. Jadi pastikan apakah benar di situ namanya sama atau enggak. Jadi walaupun enggak sama pun harus kita curigai gitu. Oh ya, untuk kredibel ini jadi ini hanya data yang sudah dilaporkan ya. Jadi ketika data yang belum dilaporkan juga itu dia nggak bakal tercantum apakah penipuan atau enggak. Karena kan namanya penipuan mungkin bisa aja ganti-ganti rekening gitu kan. Contohnya ini gue juga pernah kena ketipu ya, temen gue. Ini nomor rekeningnya penipu. Tapi ketika dicek di kredibel ya, itu ternyata dia nggak ada. Oke, di sini gue cek rekening ya. Nah, ini maksudnya dia kayak data aman, nggak ada pengaduan gitu. Nah, di sini itu tidak diketahui. Jadi ini belum dilaporkan. Jadi belum ada yang laporin lah. Intinya nomor rekening ini bahwa dia penipu gitu. Jadi nomor ini juga sebenarnya penipu gitu. Jadi kita perlu cek lah. Tapi di sini karena tidak diketahui, tapi kita perlu curigai sebelumnya gitu. Dengan cara ini itu kita bisa coba cari hal lain, misalkan nomor teleponnya. Nah, ternyata nomor teleponnya itu yang mengirim adalah penipu gitu. Jadi ini berkaitan ya, pasti kan kalau transaksi rekening ya itu pasti ada pengirimnya dong ya kan. Nah, ini pengirimnya ternyata dia penipunya gitu. Nah, di sini kita bisa cek nomor teleponnya. Tapi gue pas saat itu ya, pas gue membantu temen gue merekomendasikannya Get Kontak. Nah, di sini bisa cek rekening, bisa cek telepon juga ya. Tapi seperti yang gue bilang bahwa di sini belum tentu nomor teleponnya itu kalau kita masukin di sini itu belum tentu sudah dilaporkan penipuan. Tapi setelah di Get Kontak itu banyak tag yang mengatakan itu penipuan ya. Nah, setelah gue cek Get Kontak itu ternyata adalah nomor penipuan ya. Di sini gue coba search ya. Oke.
Kita masukkan. Nah, di sini ada tagnya banyak banget. Nah, ini tidak dikenal, tukang tipu, penipu gitu ya. Ini memang banyak banget kata-kata kasar. Jadi intinya itu kita bisa menggunakan aplikasi lain untuk mengecek. Jadi kredibel ini belum tentu nomor rekeningnya itu dilaporkan atau nomor telepon gitu. Jadi ini sebagai alat bantu kita aja, apakah udah ada yang pernah ngelaporin atau belum. Nah, kalau teman-teman ngerasa nomor rekeningnya itu kayak tadi ya yang gua masukin ya, ini harus dicurigai ya. Jadi walaupun seperti ini ya tampilannya ya seperti yang gue bilang tadi, ini adalah nomor rekeningnya tidak diketahui. Ini belum tentu aman, tapi kita cek lagi siapa pengirimnya, apakah nomor teleponnya itu penipu atau bukan. Kita bisa masuk ke get kontak dan di situ banyak banget tag nama-nama yang sudah dilaporkan ya, misalkan seperti ini, dia tukang tipu, penipu gitu. Jadi seperti itulah. Jadi di sini kita melakukan tindakan pencegahan ya. Oke. Ya, mungkin banyak yang belum tahu ya dari keluarga, tetangga atau saudara ya yang bisa kita bantu untuk penindakan pencegahan dari penipuan ini ya. Jadi ini gua saranin banget ketika teman-teman sedang transaksi jangan sendirian, tanya-tanya terlebih dahulu dan juga harus cek and recheck dari nomor rekeningnya dan nomor telepon. Karena sekarang itu banyak banget alat bantu yang bisa membantu kita untuk menghindari penipuan. Karena dulu gue juga kena tipu ya nggak tahu apa-apa gitu karena gue minim pengetahuan ya. Jadi gue nggak baca-baca, tapi setelah gue baca-baca banyak hal ternyata oh begini-begini semua itu bisa dihindari. Jadi yang baru ketipu ya itu dijadikan pembelajaran, sabar. Gue juga dulu sabar banget ya. Memang ya ketika ketipu itu kita rasanya nggak rela banget. Gue juga udah mencoba melacak gitu ya dengan hal yang ada di internet, mencoba ternyata nggak bisa dan uang itu nggak kembali. Tapi hal ini kita jadikan pembelajaran dan kita bisa sebarkan hal ini ya, agar kerabat, teman kita, keluarga yang kita cintai jangan sampai kena tipu kayak kita juga gitu ya. Oke, gitu aja ya intinya dalam video ini teman-teman bisa ambil hal-hal positif ya yang bisa dilakukan. Jangan salahkan diri sendiri, jangan membodohi diri sendiri karena gue juga dulu emang bodoh banget gitu. Justru dengan ini gue bisa membantu teman-teman yang baru aja ketipu atau yang jangan sampai amit-amit ya. Ini untuk pencegahan ya karena ya itulah karena kita minimnya pengetahuan ya. Karena kita nggak tanya-tanya, karena zaman sekarang ya banyak nih di Google nih tips pencegahan penipuan gitu. Nah, jadi intinya teman-teman bisa cari tips pencegahan penipuan itu banyak banget ya. Kita bisa hindari. Oke, jadi pada video ini ambil hal-hal baiknya ya. Kita jangan menyalahkan diri sendiri gitu. Oke, gitu aja mungkin tanpa basa-basi gue akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ya untuk kita bagikan ke orang-orang yang kita sayangi seperti keluarga, teman dan juga orang tua ya dan juga saudara ya agar tidak kena penipuan. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info terbaru mengenai tips dan trik dan juga hal-hal yang bisa gue bagikan gitu ya. Thank you. Dah. Ush.